Nah, gini Mutia, kalau kita ngomongin dari tadi kan semuanya solusi atau kita berikan saran untuk pemerintah, ya kan, yang kita obrolkan. Nanti dikiranya kita menyudutkan pemerintah, enggak juga, gitu kan? Karena saya juga berulang kali, ketika ada apapun, saya selalu bilang bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya pemerintah saja. Betul. Menurut saya. Betul. Ya, betul, menurut betul, saya. betul. Setuju, ya? setuju. Dan ini harus ada sinergi. Pemerintah harus mau mengakui ke masyarakat dan meminta bantuan masyarakat untuk penanganan ini. Betul. Gitu kan? Yang belum ada sampai saat ini itu sosialisasi ke masyarakat atau melalui kelurahan, ya kan? Kan punya aparat-aparat desa, harusnya Betul. bisa dilakukan gitu kan. Buat apa ada RT, RW, lurah, camat kalau sosialisasinya nggak dilakukan. Betul. Nah, kan bisa misalnya masyarakat solusinya apa gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk Mutia sendiri mengenai penurunan tanah, solusi apa sih yang bisa dilakukan sama masyarakat di tingkat rumahnya masing-masing untuk mengatasi penurunan tanah? Kalau tadi pemerintah melakukan inventaris A, B, C, bla 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 bla. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri, misalnya saya nih, ya kan, harusnya kayak gini Mas, bikin ini. Ya, menurut Mutia gimana kalau untuk masyarakat? Pertama, kalau menurutku yang bisa dilakukan sejauh ini karena udah terlanjur ya. Udah terlanjur, ini ada 2 nih rumah yang udah terlanjur rob sama yang belum terlanjur rob. Yang dua-duanya bisa lakukan adalah yang pertama bikin biopori atau sumber resapan air. Itu agar dia lajunya air itu nggak langsung ke dalam rumah, tapi dia punya jalan ke tanah lagi gitu. Kenapa? Karena harus diakui sekarang itu banyak kayak jalan-jalan desa lebih peduli sama jalannya tuh aspal yang bagus ketimbang tanah, ya nggak sih? Betul, gitu. betul. Jadinya yang dulu mungkin masih ada kebun-kebun kayak gini, banyak sekarang kayaknya Kota Pekalongan nggak punya kebun dan tanah deh gitu di rumahnya. Hampir nggak ada kan. Terus rumah-rumah yang tadinya masih ada kebun-kebunnya, terus karena males becek di semen atau di batako di dalam rumahnya atau di keramik. Betul. Yang paling parah dicor. Nah, dicor kalau enggak. Karena males becek kan, kayak gitu. Betul. Nah, itu akhirnya nggak ada jalan airnya. Lebih parah lagi, kolang-kolangnya nggak jalan. Itu udah kompleks banget tuh. Itu pasti bakal banjir gitu. Dan yang pertama adalah yaitu bikin sumber resapan. Bikin air. Gampang kok caranya biopori itu tuh. Bikin biopori itu cuman bikin lubang, terus habis itu ditaruh daun-daunan kering gitu. Kalau enggak sisaan dapur tuh loh Mas, kayak misalkan kita habis makan ada ikan terus ada tulangnya, dimasukin aja ke situ, jadi dia composting sendiri gitu. Itu namanya bisa di googling sih sebenarnya, di YouTube udah banyak banget dan itu gampang banget caranya. Tutorial gitu. untuk biopori ya? Betul, biopori rumah gitu. Itu tuh ngebantu banget dan dikasih titik-titik yang memungkinkan. Pasti setiap rumah punya tahu dong, biasanya di sini tergenang air, biasanya di sini tergenang air, dibikinlah itu gitu, dikasih biopori gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah water cycling. Kalau aku bilang water cycling itu mengolah lagi air yang memungkinkan untuk dipakai. Misalkan air untuk bekas wudhu atau bekas cuci piring, biasanya kan langsung dibuang aja kan. Betul. Nah itu tuh sebenarnya bisa diolah lagi, bikin bak penampungan gitu. Kasih water filter. Betul, atau dari air hujan. Itu yang paling ini mungkin ya. Kalau orang mungkin kalau habis cuci piring ini mungkin ada agak ribet, ya. Agak kayak kan itu kotor gitu, padahal itu namanya grey water itu sebenarnya dia masih nggak apa-apa, misalkan dibuat nyiram tanaman. Kalau kayak kemarin di Jakarta ada isu air tinja gitu diolah lagi itu. Iya nggak apa-apa, karena kalau di Jakarta itu dia sistem filtrasinya udah tinggi, udah oke dia teknologinya. Nah, masalahnya itu kan yang harus disediakan sama pemerintah kalau itu ya. Kalau dari air tinja itu perlu proses karena dia punya bakteri E. coli. Dan bakteri E. coli itu harus benar-benar pakai kandungan kimia tertentu untuk bisa hilang dan jadi air bersih. Itu harus pemerintah. Tapi kalau yang dari kita itu kan kayak air cucian piring dan air wudhu, apalagi air wudhu kan masih bersih banget kan sebenarnya gitu, bisa didaur ulang lagi tuh sebenarnya gitu. Bahkan di beberapa rumah misalkan dia udah dari cuci tangan gitu atau cuci piring buat nyiram di WC gitu loh Mas. Kan kalau di WC kan emang dibuang lagi kan. Nah itu kan buat di WC gitu kan, dia nggak bukan buat cebok ya, tapi yang buat nyiramnya, buat flashingnya. Buat flashingnya. Itu kan
sama aja kebuang. Kenapa kita nggak dari cuci piring itu lari ke situ gitu? Atau sebenarnya banyak kalau misalkan kita bisa sekreatif mungkin ya di rumah, apa sih sebenarnya yang kita tuh butuh air tapi nggak perlu kena di badan gitu. Misalkan buat nyiramin tanaman lah, atau buat apa gitu. Water kan setiap namanya water cycling, yaitu kayak penggunaan lagi gitu air yang ada di rumah gitu. Atau kalau mau kreatif sebenarnya adalah di filternya sederhana kayak yang pakai bebatuan dan lain sebagainya, itu jadi air bersih lagi gitu. Itu bisa gitu, dan itu simpel banget, pakai sabut kelapa, pakai kerikil yang dari mulai yang paling gede sampai yang paling tipis. Itu di rumahku itu lagi mau proses kayak gitu, jadi biar kita nggak bergantung sama PDAM sebenarnya, karena kita tahu juga ternyata PDAM itu kualitas airnya nggak bagus. Setuju. Nah, ikan mati. Betul. Nah, apalagi buat kita kan gitu. Kemarin kita kayak sempat kok airnya sampai bener-bener coklat gitu. Itu padahal air PDAM gitu. Akhirnya kita mau bikin filter air itu. Gitu ya. Buat di rumah. Jadi kita nggak bergantung sama aqua untuk minum. Bisa langsung dari situ direbus, tapi kita harus difilter dulu. Filternya harus benar-benar mungkin kalau untuk kayak tadi biopori ya, sumur resapan, terus filter itu di YouTube sudah banyak dong, banyak banget yang posting itu bisa dipelajari ya untuk dan masyarakat. itu gampang banget kok, bener-bener gampang banget, kayak bikin lubang doang gitu loh. Kalau biopori itu kayak bikin lubang terus kayak ditaruh di daunan kering atau apa gitu, jadi dia bisa jadi di dalamnya juga bisa jadi kompos gitu ya. Dan itu efektif banget sih sebenarnya, bahkan di kota-kota besar sekarang banyak gerakan biopori itu. Betul. Nah sebenarnya gini Mutia, sekitar 2017 yang lalu saya pernah punya angan-angan. Nah kalau ini ya, tadi kita belum bahas nih, ya salah satunya menurut saya ya, ini nggak tahu bener apa enggak dari sudut pandang Mutia, ini saya ya, maksudnya kalau gue nih ngelihat Pekalongan di rumah nih, depan rumah aja, yang tadinya ada selokan hilang. Betul, sanitasi ya. Jadi yang tadinya ada selokan hilang. Dan kalau kita lihat di beberapa perumahan juga yang terjadi kayak gitu, udah mulai banyak yang hilang nih selokan. Betul. Ya, meskipun ada bisa jadi menyempit lebih kecil. Kalau enggak buat pantas-pantas aja. Betul. Tapi nggak ada airnya, atau airnya tergenang bukan air jalan. Setuju. Terus saya sempat muter ke beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang rob. Sempat saya bikin story, dan saya yang terakhir karena saking jengkelnya, mohon maaf sebelumnya, mungkin dilihat ini nggak pantas bagi seorang kepala pemerintahan di story sama kaum kusam macam saya ini, ya kan? Tapi karena jengkelnya, ini loh Pak, maksudnya jalan yang di jalan kota aja, selokan yang di jalanan kota aja, kita buka, ya itu kotoran. Kalau orang Pekalongan bilang kan ndut gitu kan, ya. Itu kalau bahasa apa ya, kalau di bahasa orang-orang Indonesia. Iya, enggak orang-orang ini. Jadi kotoran-kotoran yang diselokan, ya campur tanah ini itu dan lain sebagainya. Sampah plastik dan lain sebagainya. Betul. Itu udah benar-benar permukaannya mungkin nggak ada satu jengkal dari jalan raya. Jadi tempat airnya sedikit banget. Makanya saya bilang kemarin, terakhir waktu kedai saya masih di jalan veteran sana, situ tuh nggak pernahnya hujan sampai banjir. Tapi musim hujan kemarin, akhir tahun sampai awal tahun, itu luar biasa. Banjir. Nggak jalan. Ini pasti ada yang nggak beres. Saya yakin sanitasi sini nggak jalan. Benar, saya buka besoknya sama teman-teman, wah gila. Kalau kita bersihin sendiri, karena itu butuh sarana dan prasarana. Makanya saya bilang ini butuh sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah terbuka dengan masyarakat mau membantu. Makanya saya pernah punya pemikiran festival kolang-kolang. Apa tuh festival kolang-kolang? Jadi ya dilombakan, tapi harus pemerintah yang menggelar, ya kan? Nggak ada dananya Mas, APBD nggak ada. Mohon maaf Bapak ini, kalau misalnya saya diizinkan untuk ngomong ke beliau, Bapak ini seorang kepala pemerintahan, seorang wali kota, gitu kan? Bapak punya warga di Pekalongan ini, atau mungkin investor-investor dari luar, mereka punya kepentingan loh. Betul. Mencari rupiah di wilayah Bapak. Kenapa Bapak tidak minta tolong mereka untuk jadi sponsor, ya kan? Untuk bantu dalam acara ini. Sebetulnya konsepnya adalah lomba
kebersihan, Betul. membersihkan lingkungan atau lomba lingkungan lah, ya lomba kebersihan lingkungan, tapi fokus kita ke selokan. Betul. Kan ada selokan yang dihias, terus airnya bersih, dijadikan dikasih apa ya, ram, ya disekat, kasih ikan, kayak gitu kan, iya. itu kan bisa, maksud Betul. kita Kalau kayak airnya gitu. jalan ya. Betul. Nah, itu kan harus, kalau itu dijalankan, mungkin menurut saya itu tidak butuh biaya banyak, Betul. ya kan? Betul. APBD nggak banyak dan masyarakat mau turun kalau sudah dibilang ini lomba. Nah, tapi kita butuh, nah lombanya nggak cuma sekedar lomba tapi dimodalin. Mungkin dilombakan tingkat RT nih, ya kan? Nah, satu RT ini dimodali berapa untuk alat-alat kebersihan, kayak gitu loh. Menurut saya sih daripada uangnya dibuang-buang untuk hal yang nggak mungkin, ya kan? Jadi mungkin kalau saya itu nggak tahu, kalau menurut Mutia sanitasi ini berperan juga nggak dalam hal sekarang ini nggak cuma banjirop, ini saat ini banjirop Mutia. Ya, tapi kalau hujan juga Hujan akan lebih banjir. parah. Betul, double gitu. Jadi Benar. yang dulu kita waktu hujan itu nggak bakal banjir, sekarang hujan dikit aja banjir. Betul, gitu loh. betul. Apakah sanitasi ini juga berpengaruh? Berpengaruh banget sih gitu. Buktinya aja, tapi pertama aku respon yang program yang ditawarkan sama Mas Dian tadi ya. Kalau menurutku aku setuju banget bahwa harus ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat bahasanya ya, kalau bahasa orang sekarang gitu, untuk turut menjaga lingkungannya gitu, termasuk sanitasi. Kenapa? Karena aku percaya sebenarnya apalagi kalau masyarakat di kita ya masih ada program-program, maksudnya satu orang dan orang yang lain tuh kedekatannya masih erat gitu. Tetangga itu masih tahu gitu, satu RT masih tahu gitu, mereka masih ada kerja bakti gitu. Tapi warga ini nggak tahu apa yang harus dikerja baktikan, biasanya cuman itu aja gitu. Mereka nggak kepikiran sampai bisa miara ikan di selokan gitu. Nah, sebenarnya tugas pemerintah sebenarnya bisa mengarahkan ke sana gitu. Aku sih belajar dari ini, tanaman sempet di mana-mana, di setiap rumah itu dikasih tanaman gitu, ingat nggak Mas? Penggalakan PKK jadi setiap rumah tuh harus punya ada satu kayak apa sih yang kayak besi-besi gitu, ntar di situ ada tanaman-tanaman yang sayur. Konsepnya ketahanan pangan dari rumah gitu. Nah, ini juga bisa digalakkan dengan model yang sama sebenarnya, berangkat ke PKK-nya gitu. Atau kalau misalkan bapak-bapaknya sibuk kerja, coba pemberdayakan ibu-ibunya gitu. Karena kalau menurutku ya Pekalongan ini masih apa-apa tuh masih mau kok berpartisipasi masyarakatnya. Masih gampang banget, kecuali kita ngomongin kota besar ya. Kayak Jakarta yang udah males maunya simple aja gitu, karena mereka udah capek gitu kerja gitu. Kalau menurutku masyarakat Pekalongan ini masih mau kok kalau ada kerja bakti atau bikin program-program yang sifatnya berpartisipasi masyarakatnya. Jadi oke banget misalkan itu diarahkan ke sanitasi itu atau ke selokan gitu. Sampai malam kita ngobrol ya. Sampai matahari terbenam. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram sebetulnya sebagian besar kita sudah jawab hari ini ya. Termasuk infrastruktur tadi harus seperti apa yang harus dilakukan sama pemerintah dan lain sebagainya sudah, ya kan. Kalau mangrove pun sebetulnya kita setuju dengan mangrove memang ya Mutia ya, karena memang saya pernah dengar salah satu statement dari masyarakat Bali bahwa yang bisa dikatakan salah satu yang menyelamatkan Bali adalah mangrove. Betul ya. Jadi kalau makanya kemarin waktu Bali dibangun tol laut ya, itu kan makan banyak mangrove, tapi diimbangi dengan penanaman kembali. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Sampai datangnya Cristiano Ronaldo waktu itu kalau nggak salah. Ya karena waktu itu kebetulan gue pas ada wisata ke sana. Ya, jadi nah Pekalongan ini berarti jika mau dibikin lahan mangrove, relokasi tadi ya Mutia ya, relokasi warga yang ada di pesisir atau bahkan di bibir pantai yang mereka masih tinggal di situ itu sangatlah penting ya, harus ada relokasi. Nggak tahu pemerintah dipikirkan ini harus ditaruh di mana, karena ini demi kebaikan bersama. Baru kita tanamin mangrove lagi. Ya kan. Nah setelah itu kita mau bikin di situ untuk wisata lah, untuk apa dan lain sebagainya, kita udah
tanamannya udah ada dulu. Betul. Ya. Betul. Mengingat penanaman mangrove sampai dia besar ini butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Betul. Ya kan? Jadi nggak bisa kalau kita cuma nanam mangrove berapa terus kita tinggal, itu kayaknya nggak bisa sih ya. Memang harus butuh relokasi. Ya, betul, dan tingkat hidupnya juga, maksudnya dari menanam sampai dia benar-benar jadi pohon juga tingkatnya persentasenya sedikit gitu, ya. Persentase untuk hidupnya. Tapi yang perlu pertama kali untuk menghentikan rob ini, sebenarnya penanganan utama yang bisa dilakukan adalah relokasi. Relokasi dulu. Relokasi dan area dibersihkan areanya dari 100 meter paling enggak dari titik pasang tertinggi. Dari titik pasang tertinggi ya. Betul. Jadi masih ada masyarakat yang selamat lah ya, yang daerah itu masih yang direlokasi nggak terlalu banyak dong berarti ya. Jadi 100 meter. Jadi kayak kalau di pantai Panjang itu, Pantai Sari itu titik pasang tertingginya di sebelah mana? Nah, 100 meter paling enggak itu harus clear. Itu harus jadi kawasan mangrove kah, kawasan hijau kah, pokoknya RTH, nggak boleh ada bangunan apapun. Bahkan itu ada aturannya sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang paling bisa dilakukan untuk saat ini sih, untuk penanganan cepat, selain tanggul tadi ya yang menghabiskan 460-an sekian miliar. Jadi ingat ngomong tanggul karena beberapa hari sebelum air pasang, kebetulan akhir-akhir ini saya tuh punya satu hobi baru, mancing, gitu kan. Kita sering dapat berbagi informasi kan tentang spot mancing yang enak mana gitu kan. Terus kemarin ada informasi dari temen, dia kasih video, bahkan posisi tanggul sekarang udah mulai abrasi juga. Jadi sudah mulai kekikis, ada beberapa, kita nggak ngomong tanggul ini jebol, karena saya lihat banget, saya nggak ngomong tanggulnya jebol, lihat banget videonya, nggak ada tanggul yang jebol untuk tanggul yang baru. Yang jebol kemarin kalau nggak salah yang daerah Karangjompo. Sama beberapa kayaknya kabupaten deh. Kabupaten ya. Tapi yang di kota yang dibangun itu, yang di daerah pesisir mulai krematorium ke sana itu nggak ada yang jebol. Terkikis iya. Atau mungkin gelombangnya melebihi tanggul, bisa betul. jadi. Itu ya. Air lompat. Betul. Ya. Jadi kalau ini tanggul jebol enggak. Ya. Berarti bisa dikatakan Mutia, hari ini jika tidak ada tanggul bisa lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya dong ya. Betul ya, tapi pertanyaannya apakah tanggul itu efektif atau tidak? Itu ya. Pertanyaan beda lagi sih sebenarnya. Betul. Tapi apakah tanggul itu menolong untuk saat ini? Jika tidak ada tanggul apakah akan lebih parah? Tentu gitu. Betul, tapi apakah efektif atau tidak gitu? Apakah ada jalan yang lebih efektif gitu? Ada gitu. Tapi pertanyaan tanggul pun sebenarnya hitungan tanggul itu masih dipertanyakan loh. Yang kayak di video itu pun yang di kemitraan itu pun mereka udah tanyakan itu dari mana 3 meternya gitu. 3 meter itu kan ternyata bukan dari jalanan 3 meter ke atas, tapi 3 meternya dari itu permukaan laut. Dari beberapa, aku nggak tahu sih lebih tepatnya tuh dia ngukurnya dari mana, karena risetnya pun aku nggak dapat gitu. Tapi kayaknya kalau dibilang 3 meter juga itu harusnya 3 meter. Harusnya 3 meter dari jalan yang misalkan dari tanahnya, dari tanah daratannya ya. Daratan, bukan tanah lautnya. Bukan. Karena fungsi tanggul itu kan sebenarnya dia biar nggak air nggak ada yang lompat. Betul gitu. Ya nggak ada yang luber lah ya. Oke. Nah, jadi ingat nih, sorry kita agak panjang lagi nih akhirnya. Kemarin yang banyak kena rob ini di kawasan pesisir utara Pekalongan, bagian barat. Ya, mulai Pantai Sari ya kan, Panjang, Salamanis gitu. Betul. Kan. Hari ini bahkan kemarin saya dengar bahkan perumahan Palapa, Salamanis kayak gitu tuh nggak banjir, kering. Nah, tapi yang parah saat ini, yang agak lari ke barat, ke timur, Krapia, Selamaran paling parah. Bahkan yang biasanya kalau Selamaran ada yang rob tuh ngungsinya di mana, di rumah susun ya. Kalau kemarin tuh ngungsinya udah di jembatan. Saking udah parahnya, tinggi banget. Ya. Kalau itu kemungkinan dari apa menurutmu ya? Apa karena debit airnya terlalu tinggi? Kalau menurutku adalah ketika, jadi gini, proyek tanggul itu kan nggak cuma tanggul ya, tapi pompa juga, normalisasi air juga.
Dan yang terpenting adalah tahu arah airnya, air dari atas maupun air dari, misalnya dari atas tuh kan dari apa namanya kayak gunung-gunung, itu kan larinya ke lautnya kita juga kan gitu. Nah, arah airnya sih itu yang perlu dipelajari lagi gitu. Apakah proyek jangan-jangan nih, aku nggak tahu ya, harus diprediksi lagi, jangan-jangan proyek tanggul itu cuman memindahkan banjir dari yang barat ke timur. Jangan-jangan. Nah, itu juga perlu dicek lagi gitu. Aku takutnya adalah karena seharusnya sih udah selesai ya proyeknya, tapi harus dicek lagi gimana arah airnya itu. Jangan-jangan cuma memindahkan aja nih dari barat ke timur, bukan menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau saya kemarin sempat mikir logikanya kayak gitu, dan itu pernah saya sampaikan sih ketika proyek pembangunan tanggul. Saya pernah menyampaikan, yang saya takutkan adalah ketika tanggul di sini dibangun, air tidak di sini air ke bendung, ya nggak bisa lari ke darat, tapi bagian timurnya ini kan nggak ada tanggul. Oh, timurnya itu nggak dibangun tanggul ya? Jadi karena itu aku sampai sekarang itu masih belum dapat data soal air tanggul itu kan. Seberapa panjangnya tanggul? Bukan seberapa panjang, kalau panjangnya itu 7, sekian meter. Iya, nggak nyampe dong. Itu memang cuma di ini, bahkan sampai krematorium kalau nggak salah. Tapi maksudnya proyek itu kayak normalisasi sungainya, sungai mana aja, terus habis itu arah airnya itu dia larinya kemana, itu yang aku belum dapat sih sampai sekarang. Ya, gitu. Jadi aku masih belum tahu nih apakah itu karena yaitu yang kayak Mas Tian tadi, kecurigaan kita apakah benar gitu, itu cuman memindahkan air dari barat ke timur gitu. Apakah karena selama ini kita fokus ke barat aja, tapi timurnya baru kerasa sekarang. Nah itu kita juga belum tahu. Betul. Kalau belum ada data awalnya gitu sih sebenarnya. Tapi memang kalau kita lihat dari masyarakat pun, beberapa DM yang masuk ke saya yang di bagian timur pesisir utara Pekalongan ini juga, kami tuh nggak pernah kayak gini Mas, rumahku tuh nggak pernah kayak gini. Hari ini di dalam rumah sepaha. Oke. Nah itu sih. Berarti kan prediksi kita terjadi gitu kan. Prediksi kita terjadi karena misalnya itu nggak dibangun pompa pun, prediksi saya adalah ketika air lompat, air akan susah balik lagi. Iya. Kalau nggak ada pompa. Ya kan? Betul. Ada pompanya nggak jalan, air akan susah untuk jalan balik lagi. Makanya waktu banjir kemarin sempat yang di daerah kabupaten tanggulnya sempat dijebol untuk buat lari air. Karena pompanya sempat rusak kalau nggak salah kemarin itu. Nah, makanya banyak banget. Nah, sebetulnya yang saya pinginkan Mutia dari konten ini, dari obrolan ini adalah satu. Saya pernah bahas beberapa kali dengan teman-teman bahwa sebuah era akan berganti. Itu saya sempat saya sampaikan dan berulang kali. Era itu berganti. Ya. Kita sudah ada di era internet di setiap rumah. Tapi yang terjadi di Kota Pekalongan menurut saya, ya, pemerintah mohon maaf sekali lagi masih berdiri di depan box telepon umum. Gitu loh. Kenapa pemerintah tidak mau bersinergi dengan masyarakat? Banyak muda-mudi Pekalongan, ya, yang di luar kota, mereka bisa survive, bahkan punya dapat apresiasi dari kota lain, dari pemerintah kota lain dalam hal penanganan semacam ini. Kenapa tidak dicari tahu gitu loh? Harusnya pemerintah hire dong, gitu kan? Hiring masyarakat kita nih, muda-mudinya kuliah di luar kota, yang punya di luar, punya tanggung jawab, pernah ada di proyek ini A B C D, yuk datang, kita ngobrol, kita butuh bantuan, pemikiran dan lain sebagainya. Betul. Ya kan? Harusnya kan kayak gitu. Makanya membuka ruang ya sebenarnya. Ruangnya itu nggak ada. Bener, aku setuju sih, karena sebenarnya kalau dibilang sebenarnya teman-temanku yang lulusan Semansa atau lulusan itu tuh banyak banget yang udah jadi expert di bidangnya lah ya. Di Jakarta tuh banyak banget, di luar negeri bahkan yang engineering gitu, yang teknisi, yang kayak ahli lingkungan kayak aku atau beberapa itu, kalau misalkan kita dikasih ruang gitu ya untuk ngobrol aja, kayak ini kan eranya pandemi, ini kan eranya Zoom gitu ya. Betul. Maksudnya kan kita bisa aja, pemerintah bikin Zoom itu untuk manggil orang-orang Pekalongan gitu ya, yang udah expert untuk yang peduli gini. Karena menurutku ya udah banyak kok teman-temanku yang komen di postingan gitu, maksudnya yang aduh kok jadi gini ya Pekalongan gitu, maksudnya udah bikin story tentang banjir rob ini. Mereka juga sebenarnya prihatin dengan keadaan Pekalongan gitu, cuman mereka nggak diberikan ruang
berpartisipasi gitu. Itu sih sebenarnya ruang sih yang dibutuhkan sama anak-anak muda yang yang di luar gitu. Nah, itu benar. Kayak misalnya gini sekarang Mutia, yang saya pikirkan tuh yang terjadi tuh kayak gini nih. Di luar negeri sana, ketika cybercrime menemukan ada hacker hebat, itu bukan dipidanakan, tapi di-hire. Betul. Ya. Terus di Pekalongan, kalau saya menempatkan diri, jika saya seorang wali kota atau saya staf khusus di pemerintahan, ketika saya melihat atau saya admin yang pegang akun milik pemerintah kota, ada kritikan, ya itu bukan saya mutung, jengkel, ya kan, marah, ataupun diblok ini itu atau disangkal, kalau saya akan kumpulkan mereka yang mengkritisi, dan kritisi yang masuk akal itu akan saya kumpulkan. Ya, terus saya butuh Anda solusinya. Ditagih aja solusinya gitu apa gitu. Ya kan, tagih solusinya apa. Makanya tujuan saya adalah mengkritisi habis pemerintah, karena saya yakin saya punya solusi. Paling nggak saya punya pemikiran yang jika ini dilakukan paling tidak akan membantu sedikit lah, Pak. Ya, kalau bergantung ke saya semua, saya bukan sarjana, saya bukan apa-apa, saya hanya belajar dari lapangan saja. Melihat apa yang terjadi dari lapangan, kita coba bikin data, ya kan? Oh, kita cari tahu, dan gue tuh sering banget loh, ya teman, Pekalongan tuh ada kayak gini. Sempat ada, saya nanya, ada nggak sih tanaman yang gini loh, tanaman yang ditaruh di air, dia bisa netralisir limbah. Sempat dijawab, waktu itu kalau nggak salah saya nanya sama Mbak Syaharani. Syaharani Singat. Mbak Syaharani itu kan juga teman-temannya yang peduli lingkungan, dia juga hobi hiking juga kan, dia ada gitu kan, ada tanaman yang dicari, jadi itu ditanam di pinggir sungai aja, air kotor itu nanti otomatis dinetralisir. Tapi tanamannya apa saya lupa, belum naik lagi karena belum ketemu lagi, karena kita lama nggak balik ke Jakarta, kondisi pandemi kayak gini kan. Nah makanya sebetulnya kita butuh itu. Nah syukur-syukur nanti Mutia dengan adanya ini, makanya teman-teman yang di luar, yang di rumah yang nonton ini, tolong share, bagikan, ya kan, jika ini bisa didengar oleh pemerintah, ya syukur-syukur pemerintah kota dengar, teman-teman kita yang seperti Mutia, ya, dan teman-temannya yang lain yang di luar kota Pekalongan yang sudah punya keahlian khusus, bisa dipanggil oleh pemerintah guna membantu meringankan tugas pemerintah. Dan sebetulnya kita pun membantu, kita itu nggak butuh apa-apa gitu kan. Ketika nggak kita punya kepentingan apa-apa lah, kita bukan dari partai manapun. Betul. Sebetulnya kan enak kayak gitu, melibatkan orang yang bukan dari partai manapun, jadi nggak tendensius. Tujuan kita murni, gue punya pengalaman nih, gue punya knowledge nih. Jadi maksudnya gitu, Mutia. Maksudnya misalnya kita dipanggil nih, oke deh, kita dipanggil, kita bukan dari partai politik, kita nggak tendensius dong, nggak kita punya kepentingan apapun selain benar-benar berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Betul, gitu. Maksudnya itu. Dan kalau menurutku ya, justru harusnya pemerintah Pekalongan ini seneng ada yang mengkritisi. Karena menurutku adalah yang ini nggak muncul di Pekalongan ya, belum muncul adalah warganya itu tuh kayak nggak tahu bahwa kita tuh berhak untuk mengkritisi pemerintah gitu, dan kita itu masyarakat itu berhak untuk meminta dari pemerintah Pekalongan gitu. Maksudnya kayak gini, karena kesejahteraan itu tuh bergantung sama pemerintahnya. Kita kan dan kita itu berhak untuk, ya tadi aku bilang, air bersih dan sanitasi yang layak, termasuk hunian yang nyaman gitu, yang bebas dari banjir. Itu hak banget gitu. Jadi kalau aku bukan provokator ya atau apa, tapi menurutku adalah yang kurang adalah masyarakat kita tuh kayak pasrah dan legowo gitu loh, kayak oh ya udah banjir, kayak mau gimana lagi gitu, kayak ya udahlah gitu, paling ya yang bisa dilakuin gini, tapi dia tuh nggak entah paling ngomong sama tetangga-tetangganya, tapi nggak ada sarana untuk ngomong bener-bener langsung ke pemerintah, nggak ada tempat, nggak ada ruangnya. Ruang. Nah itu yang sebenarnya ini aku lagi cari tahu sih sebenarnya. Ada nggak ya di pemerintah itu yang mau ngebuka gitu, karena aku pengen banget nih ada forum komunikasi antara warga terdampak sama pemerintahnya gitu. Aku pengen banget ada satu forum komunikasi, misalnya ngumpulin warganya biar tahu situasinya seperti apa, karena sekarang ini kayak akhirnya mention Pak Ganjar, mention akunnya Pemprov, tapi nggak ada jawaban sama sekali gitu. Benar.
Makanya kalau menurutku harusnya sih ada ruang untuk komunikasi ya gitu. Ini tuh pemerintah tuh punya program apa sih? Terus masyarakatnya tuh pengennya kayak gimana kayak gitu. Jadi ruang ini yang menurutku belum ada sih sampai sekarang, dan pemerintah Pekalongan itu harusnya malah seneng kalau ada yang mengkritisi. Berarti mereka ini tahu bahwa kebijakan yang mereka diawasi, terutama soal anggaran. Nah, masyarakat Pekalongan ini harus aware bahwa kita ini harus mengawasi betul kemana uang kita lari. Nah, sorry, karena gini, terakhir yang gue dengar ya dari salah satu teman, dia juga ada di dalam ya kita ngomong boleh ASN lah, katanya nggak ada sih anggaran untuk penanganan ini, baik dari pusat, dari provinsi. Harusnya banyak ya. Kalau kita ngelihat bahwa Pekalongan itu tadi aku bilang kota percontohan untuk rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim, RAN-API namanya. Itu tuh duitnya gede banget gitu. Yang aku tadi bilang Tanggul aja itu 465, sekian miliar. Gila sih ya. Tanggul itu loh, Tanggul ya, sama pompa dan normalisasi ya. Tapi kita ngerasain nggak 460 sekian itu efeknya kemana gitu? Kita kan nggak ngerasain gitu. Makanya sebenarnya yang perlu, kenapa kritisi itu bagus, karena biar tahu larinya uang itu kemana, efektif atau enggak, berguna atau enggak kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah anak-anak muda nih bom aja, maksudnya bom mention aja gitu. Pemerintah Pekalongan yang di-mention terus sampai bosan, sampai jebol sarannya. Di-mention aja, jangan takut untuk dibilang apa sih ngeritik kayak udah berguna aja buat Pekalongan. itu pemikiran yang salah gitu. Dan itu lu masih diomong gitu? Iya, aku masih diomongin kayak gitu. Kayak apa sih orang kerja di Jakarta juga loh. Bahkan karena aku merasa bahwa aku pernah didengarkan di pusat gitu. Masa ya aku nggak ngomong untuk bisa didengarkan di kota sendiri. Betul. Gitu sih. Jadi kayak pengennya sih harusnya itu hak dari masyarakat Pekalongan sendiri untuk mengkritisi. Bahkan itu wajib hukumnya masyarakat itu untuk mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah. Sampai kemarin gini, Mutia, saya ini bikin ya, maksudnya ayolah, ini maksud saya tuh pasti kan pakai bahasa kiasan gitu kan. Kita pakai bahasa saatnya kita bersama ya kan, dalam kondisi pandemi seperti ini ya kan, satukan hati satukan pikiran. Maksudnya ayo apa yang mau disampaikan sampaikan saja. Ada dua kemungkinan. Satu, masyarakat kita terutama muda-mudinya, saya nggak ngomong mereka nggak peduli, tapi mungkin mereka mikir buat apa juga gua ngomong gitu kan. Mungkin nih ya, mungkin muda-mudinya kayak gitu ya. Padahal ini harus dilakukan. Saya selalu ngomong, kunci dan masa depan bangsa ada di muda-mudi generasi sekarang. Partisipasi dan melek politik sih sebenarnya. Melek politik tuh nggak harus ikut partai atau apa ya, tapi benar-benar tahu dan mengawasi kebijakan pemerintah. Itu saya setuju. Itu namanya melek. Dan yang kedua, perbedaan era. Ya, saya selalu sampaikan bahwa old school system tidak akan berguna di generasi milenial. Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Jadi mungkin nggak sih sama loh harusnya memerintah suatu kota, ya kan, dengan menggunakan sistem lama, ya kan, yang hanya sistem by laporan A B C D saja, itu kayaknya sih udah nggak berguna, udah nggak bisa dijalankan saat ini, ya kan, orang udah malas baca kan. Nah, bisa terjadi kalau misalnya yang di lapangan ini kan anak-anak muda sekarang, ya kan, kenapa nggak dilibatkan? Makanya saya pernah bilang, jika kita menyerahkan pemerintahan ini pada orang-orang yang hanya hobinya duduk di meja saja, tidak akan kelar. Karena yang tahu di lapangan adalah kita yang di lapangan. Betul. Kayak gitu. Setuju aku. Dan ini sih, aku tadi kepikiran apa ya, lupa. Anak-anak muda ini sebenarnya adalah kalau menurutku kunci ya buat melakukan perubahan gitu. Betul. Karena kalau kita ngomong, emang kamu udah ngelakuin apa sih, ngebantuin masyarakat juga enggak gitu pandemi. Nah pertanyaannya adalah, emang kamu bakal gak capek apa terus-terusan ngasih bantuan, bantuan itu cuma jangka pendek. Kenapa nggak kepikiran biar nggak ngasih bantuan dan mereka bisa survive sendiri gitu, tanpa misalnya mikirnya kok bantuan gitu. Bantuan itu benar, tapi ya masa kalau sepanjang tahun mau banjir terus, bantuannya mau sepanjang tahun, kan lebih baik nggak banjir sepanjang tahun timbang ngasih bantuan sepanjang tahun kan. Itu kan
kita lebih baik memitigasi ketimbang kita beradaptasi dengan banjir rob gitu. Lebih baik mencegah daripada berlarut-larut buat banjir terus gitu. Dan yang saya takutkan akan keluar statement berdamailah dengan banjir rob. Ya, dan kita hidup berdampingan dengan banjir rob. Iya, dan itu salah banget pemikiran kayak gitu karena bisa ditangani gitu, bisa ditangani gitu. Janganlah mikir pendek buat cuman bantuan atau janganlah mikir pendek cuman tanggul gitu. Tapi ya itu apa sih sustainable policy kalau aku bilang, kebijakan yang berkelanjutan di pikirannya itu nggak cuma setahun 2 tahun. Boleh kita punya solusi yang setahun 2 tahun, tapi kita nggak melupakan solusi yang 10 tahun 15 tahun gitu. Terus ada lagi Mutia gini, saya tuh kalau pas banjir kayak gini pasti ada yang DM, Mas bikin penggalangan nggak? Ya. Karena mungkin orang lebih kena bukan gue musisi atau tukang kopi kali ya, orang yang suka bikin penggalangan dana. You know lah dari zaman kapan kita selalu bikin penggalangan, ya kan? Kenapa untuk rob ini saya berhenti? Karena satu, karena ini bukan solusi akhirnya. Ya, bantuan itu tuh sementara aja sebenarnya. Sorry bukan buat teman-teman yang terdampak banjir saat ini, bukannya saya tidak mau membantu untuk bikin penggalangan, ya. Tapi gini, kita ngerasanya nih ini bukan solusi loh. Dan saya sampaikan ke teman-teman, ada yang jawab gini, nggak bisa gitu Pak, orang kena banjir mau kecil mau gede itu ada traumanya gitu loh. Betul ada traumanya. Apakah tidak lebih baik ya, kenapa kita mau bantu orang harus nunggu bencana? Betul. Ya kan, ketika tidak ada bencana Anda ngasih bantuan berarti Anda punya uang, ya kan? Kenapa uangnya tidak disisihkan, bikin satu forum komunikasi kota, ya kan, di bawah binaannya di bawah pemerintah atau wali kota Pekalongan, kumpulin dana buat bantu normalisasi sungai kek, ya kan? Aku sepakat. Bener nggak? Buat relokasi kek, buat normalisasi sanitasi, itu kan akan lebih baik. Betul. Nyatanya bantuan yang terkumpul setiap tahun ketika banjir itu miliaran kok. Ya, setuju. Karena sebenarnya ini yang lagi aku obrolin juga ya, karena sama teman-teman yang di luar sana di Jakarta dan di jejaring itu adalah aku mau bikin penggalangan dana tapi bukan untuk bantuan sembako atau nasi gitu, tapi bener-bener jangka panjang gitu. Mereka butuhnya apa gitu. Kita mau ngecek nih di lokasi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan, yaitu tadi apakah kita bisa bikin nggak ya biopori tapi yang terpusat di RT RW gitu. Iya, nah itu program-program yang panjang kayak gitu yang sebenarnya kita perlu bantu dan kita dorong gitu. Karena ini kalau dikasih pilihan ya, aku lebih milih nggak banjir setahun timbang dikasih bantuan setahun. Iya dong. Iya kan? Iya wajar nggak kayak dong. Gitu? Iya makanya. Kalau menurutku ya itulah makanya gimana caranya mikirnya itu bukan gimana ngebantu biar mereka survive, tapi gimana mereka nggak kebanjiran lagi. Ya, jadi itu sih kalau menurutku. Iya, jadi kalau menurutku galangan dana sekarang bagus, sangat bagus. Ada bantuan kayak sembako atau nasi gitu. Tapi kalau menurutku kalau ditanya mereka lebih butuh nggak banjir kok daripada nasi atau sembako gitu. Mereka pasti akan lebih milih mereka nggak akan kebanjiran. Betul. Karena itu pasti banyak efek negatif lah buat mereka. Betul. Dan sekali lagi Mutia, thank you waktunya hari ini. Sama-sama. Nggak menutup kemungkinan kita bakal ngobrol lagi karena ini waktunya juga lama banget. Kita dari sore tadi sampai malam gelap ya, kita ngobrol teman-teman. Dan teman-teman sekali lagi tidak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun. Tujuan kita murni sharing dan ini pemikiran-pemikiran yang kami punya coba kita kolaborasikan ya. Syukur-syukur dari teman-teman yang melihat video ini akhirnya tergerak ya, bikin gerakan seperti tadi yang Mutia bilang ya, bahwasanya uang yang harusnya didonasikan tahun depan ya lebih baik kita kumpulkan lebih awal. Betul. Ya, kita gunakan untuk pembangunan di sekitar Anda, bikin biopori ya kan, water cycling tadi itu akan lebih bermanfaat. Betul. Ya kan. Sekali lagi itu untuk semuanya dan
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tadi bukannya kita tidak mau membantu yang kena banjir, tapi maksud kami adalah tujuan kami insya Allah lebih baik. Betul. Ya, dan mungkin karena ini pandangan kita berdua ya, maksudnya bisa jadi kita salah juga. Betul, bisa gitu. jadi kita salah. Bisa jadi ada yang lebih ahli juga dalam hal ini untuk berkomentar nantinya gitu, dan gak ada yang salah juga gitu. Dan maksudnya di sini kita juga ngomong berdasarkan fakta, bukan cuman semata-mata opini aja sih gitu. Dan sekali lagi untuk teman-teman mungkin yang ada di jalur pemerintahan yang nonton video ini, tolong sampaikan pada pemerintah ya, dinas terkait, bahwa sebetulnya muda-mudi Pekalongan banyak yang punya potensi dan banyak peduli tentang kota ini. Tolong dilibatkan ya. Oke, mungkin itu dulu Mutia untuk hari ini obrolan kita. Thank you banget ya. Dan memberikan kesempatan untuk bicara. Betul. Dan kita akan ngobrol lagi. Nggak tahu kalau kita masih bertahan di Pekalongan belum bisa kemana-mana, mungkin kita akan habiskan waktu kita untuk ngobrol seperti ini lagi. Semoga bermanfaat ya. Oke, thank you Mutia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam. Bye.